Saudara, apa yang hari ini saya mau pertama kali minta? Saudara, 9 adalah angka tertinggi. Saudara, itu Tov artinya. Dan untuk saudara mencapai Tov, saudara tidak bisa kalau saudara tidak mulai minta dan mengerjakan 9 buah roh. Saudara, sekali lagi kita akan mulai dari 9 buah roh. Saudara, 9 buah roh kita tahu semua, Galatia 5 ayat 22-23. Yang pertama dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, saya mau mulai dari sini. Sepanjang minggu ini ya, coba angkat 9 buah roh ini. Dan mulai berkata, Tuhan, kerjakan. 9 buah roh tidak bisa diberi. Saudara, kalau diberi itu jadi buahnya Tuhan. Saudara, itu harus dikerjakan dalam hidup kita. Saudara, dan mau enggak sepanjang tahun ini saudara bilang kerjakan, kerjakan, kerjakan. Supaya 9 buah roh itu masuk. Dan kemudian saudara dikerjakan Tuhan. Dan itu berbuah sangat lebat. Saudara, saya kasih beberapa tips ya dalam hidup ini yang simple. Saudara, untuk saudara punya 9 buah roh. Saya ini lucu sekali saudara. Hari itu saya bilang, Tuhan, saya pengen lihat ya apa yang Tuhan lihat dari hidup saya. Saudara, dan pada waktu saya bicara begitu, tiba-tiba saya itu mimpi saudara. Dan di mimpi itu saya lihat satu pohon. Saudara, pohonnya itu besar dan pohon itu berbuah banyak sekali. Saudara, banyak macam-macam. Jadi buahnya itu enggak gini, satu pohon kan harusnya biasanya saudara cuma satu ya. Apel, mangga, ini enggak. Saudara, ini satu pohon, buahnya itu mangga, apel, stroberi, saudara, semua. Terus Tuhan bilang, hitung buahnya. Saudara, waktu saya hitung, saya buahnya itu 9. Saudara, dan tapi itu buahnya 9 jenis tapi banyak. Saudara, dan Tuhan bilang, itu loh nak, yang aku lihat dalam hidupmu. Dan yang aku ingin lihat dalam hidup semua orang. Saudara, dan pada waktu itu saya bilang gini, wah jangan-jangan saya GR nih. Saya bilang, Tuhan, saya minta peneguhan dong. Pada waktu saya minta peneguhan, hari itu saya pergi khotbah. Saudara, dan saya kaget. Saudara, di dinding dia ada sebuah lukisan. Dan lukisannya persis seperti yang saya lihat. Satu pohon, saudara, dengan begitu banyak buah. Tapi dari 9 jenis. Kemudian Tuhan bilang, aku kasih kamu peneguhan. Saudara, dan saya ngomong sama orangnya, baru tadi malam saya lihat. Ini ajaib. Dan orangnya langsung dicopot saudara. Dan langsung bilang, sudah bawa Bu Iin aja. Saya rasa enggak kebetulan. Dan saudara, itu dia dapat. Saudara, tidak dari orang Indonesia. Artis dari luar negeri. Saudara, gambar itu. Jadi sekali lagi Tuhan sedang meneguhkan. Penglihatan itu tidak buat saya saja. Tapi buat setiap kita. Tuhan mau kita berbuah sangat banyak. Dan terdiri dari 9 jenis ini. Saudara, dan sekarang saudara bilang, Bu bagaimana? Saya ini belajar yang simple sama Tuhan. Setiap kali Tuhan bilang gini, ini pelajaran waktu saya di Belanda sebenarnya. Saudara, hari itu saya merasa di Belanda itu sangat-sangat beku. Saudara, saya pergi ke persekutuan, mereka cuma gini, kemudian kebaktian, suasananya biasa, beku banget. Nyanyi 1, 2, 3, kemudian ada yang sharing, tutup doa, amin. Saudara, kemudian pulang, saudara yang dipikirin cuma abis ini pulang kita makan di mana ya? Kita jalan kemana ya? Semua itu. Saudara, dan hari itu saya bilang, Tuhan ini beku banget. Dan Tuhan bilang, mulai nak, hidupmu harus berbuah.
Saudara, dan pelajaran pertama Tuhan bilang kasih. Pada waktu bilang kasih, Tuhan bilang begini, sekarang setiap kali kamu ambil satu nama, ya, dan kamu mulai mendoakan dengan kasih. Simple. Minggu ini kalau saudara mau mulai mengerjakan, saudara pagi merem, siapa yang, saudara mulai bilang ini, Tuhan kasih bayangan, siapa yang muncul pertama. Saudara misalnya yang muncul pertama, saudara ya, adalah Pak Agus misalnya. Anak rumah Shalom muncul pertama misalnya Pak Agus. Terus kemudian saudara mulai bayangkan. Dan saudara mulai bilang terima kasih Tuhan buat Pak Agus. Terima kasih kalau dia sabar sama saya. Terima kasih kalau dia memberikan hidupnya buat saya. Tuhan balas yang terbaik buat dia. Balas buat supaya dia diberkati. Supaya dia naik. Supaya dia sehat. Saudara sampai seluruh hatimu. Seperti mengasihi, memeluk. Seperti saudara benar-benar mengharapkan yang terbaik. Itu cara simpel untuk saudara mengembangkan otot kasih. Saudara, kalau saudara kebayang yang nyebelin, pokoknya sampai sayang banget. Saudara sampai saudara bayangin semua yang terbaik dari dia. Saudara mintakan ampun dengan air mata. Saudara, karena kasih itu harus dimulai dari sini. Dimulai dari hati. Dan kalau setiap saudara hari ini mulai saling mendoakan dengan kasih, maka itu akan seperti jaringan yang kemudian tidak terputuskan dan tidak bisa ditembus sama iblis. Saudara, yang kedua adalah sukacita. Saudara, untuk sukacita buat yang praktis. Kalau saudara ya pagi ya udah pokoknya jalan. Saudara mulai bilang gini, Tuhan kasih aku sukacita. Kasih aku sukacita. Saudara, dan saya seringkali saudara itu membuat apapun. Saya begitu naik pesawat nih ya, naik pesawat saya bilang ini, Tuhan jutaan orang gak pernah naik pesawat. Saya setiap minggu naik pesawat. Terima kasih Tuhan. Terus saya mulai nikmati, inilah saatnya saya berdua dengan engkau terbang, menguasai semuanya. Terus saya mulai bayangkan, saudara saya di atas sedang mulai tunjuk kota-kota di bawah. Bet kasih tunduk. Nurut dalam nama Yesus. Atmosfer aku kendalikan. Saudara, maka akan mengalir sukacita. Saudara, kalau misalnya nih ya saya mau khotbah. Dan hari itu saudara saya capek. Saya mulai bilang gini, Tuhan. Tidak ada ya orang yang sebahagia saya. Saya ini kerja yang saya suka. Saudara, yang paling saya suka itu bicara. Saya ini cerewet saudara ya. Kalau saya nggak bicara, saya setengah mati saudara. Saya suka bicara. Jadi coba bayangkan ya. Saya punya pekerjaan, saudara, yang paling saya suka, yaitu bicara. Saudara, dan saya bilang terima kasih Tuhan untuk pekerjaanku. Sampai di dalam ini ada rasa sukacita. Kalau saudara belum nikmati ya, saudara belum bersukacita buat keluarga, buat suami, buat anak-anak, buat istri, buat pekerjaan, buat bisa melayani. Saudara perlu teriak-teriak dan bersyukur. Dan saudara perlu berkata pada jiwamu, hai jiwaku bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya. Saudara, itu salah satu yang Tuhan selalu bilang sama saya. Saya pernah nanya sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kenapa kamu selalu kasih saya? Walaupun saya ini seringkali juga gagal. Bayangin ya, dikasih tambang batu bara, gagal saya balikin. Dikasih saudara tambang timah, gagal saya balikin. Ya, Tuhan kamu kan tahu ya, aku ini orang yang gak terlalu pandai.
berapa kali gagal, ya. Tapi kenapa kamu kasih? Saudara tahu jawabnya. Karena ngasih kamu apapun itu menyenangkan, kata Tuhan. Saudara, saya dikasih apapun, saya langsung gini, yes, wow. Nanti kalau gagal ya santai aja. Tuhan gagal, sorry ya. Tuhannya senyum aja. Saudara, Tuhan bilang, kenapa aku kasih kamu kerjaan? Karena setiap kali kamu dapat kerjaan, menyenangkan. Wow. Saudara, saya langsung sambar. Saudara, dan Tuhan bilang, aku suka. Loh saudara, Tuhan itu kalau ngasih saya tas banyak walaupun saya bagi-bagi. Saudara, saya bilang, kenapa Tuhan kasih saya tas banyak dan walaupun saya bagi-bagi? Karena kamu kalau dikasih selalu menyukakan. Kamu selalu menikmati, kamu senyum walaupun kemudian kamu bagi lagi. Saudara, seberapa ada joy. Ada orang yang gak pernah bisa bersuka. Saudara, saya pernah baca ada 2 orang kakak beradik. Saudara, pada waktu kakaknya saudara ya dikasih. Saudara, dia dikasih mainan bagus. Dia cuma gini. Nanti kalau rusak papa marah. Saya tahu ini mainan mahal. Nanti kalau rusak papa marah. Terus kemudian dia coba diem. Dia geletakkan. Saudara, dan hari itu adiknya karena masih kecil, saudara. Saudara cuma dikasih bola. Bola karet. Saudara, dan pada waktu dapat bola karet, adiknya langsung bilang gini, wow. Dia cium, saudara, orang tuanya. Saudara, dia sampai bilang, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus saudara, bolanya dibuat main, dilempar. Saudara, dilempar juga kena kakaknya, kakaknya tambah cembetut. Saudara, dan adiknya makin semangat. Walaupun gara-gara dia dilempar, saudara ya. Saudara, beberapa barang di rumah itu goyang. Saudara, saudara, dan orang tuanya bilang, main bola di luar. Tapi saudara, orang tuanya berkata, apa yang salah ya dengan anak kita yang sulung? Gak pernah bersuka cita. Saudara, besoknya, saudara, berapa saat kemudian dia bilang, mungkin kita salah. Kita kasih dia yang murah aja supaya dia gak merasa tertekan. Maka saudara, dikasihlah mainan yang murah, saudara. Saudara, dikasih sepeda yang murah. Saudara, dan adiknya dikasih sepeda yang lebih bagus. Saudara, begitu dapat sepeda yang murah dan adiknya dapat yang lebih bagus, marah lagi. Dia bilang, kenapa? Dia dikasih yang lebih bagus. Saya yang kasih yang kayak begini. Saudara, dan bilang, nanti saya malu kalau sepeda saya lebih jelek dari adik saya. Marah. Saudara, dan orang tuanya bingung. Apa sih? Sedangkan adiknya begitu dapat sepeda bagus, mahal. Orang tuanya bilang, mahal loh ya itu. Wah, dia tetap pergi kemana-mana. Dia bilang terima kasih. Pamer ke semua orang. Saudara, sukacita. Sukacita. Saya juga pernah lihat YouTube. Saudara bisa cari deh. Ada satu anak, saudara. Dia cuma dapat mainan, apa ya, simpel lah kayak gasing. Begitu dia buka, dapat mainan gasing. Dia sampai bilang gini, I love you mami, I love you mami. Umur 4 tahun. Terus kemudian dia main, dia sampai loncat-loncat sampai ketawa-ketawa. Lihat gasing muter bisa, kik, saudara ya. Cuma gasing. Dan mamanya sangat bahagia. Saudara, hari ini saya mau berkata, pernah enggak kita bersuka cita untuk apapun yang Tuhan beri? Saudara, mungkin saudara enggak pernah tahu. Saya tuh setiap hari ya, kalau ingat Mahanaim saya bilang gini, Tuhan thank you buat Mahanaim.
Thank you buat setiap detail. Terima kasih buat Pak Luki yang berkumis diem gitu ya. Terima kasih buat nenek cantik Bu Mary. Aduh Tuhan, saya kalau inget dia tuh kenapa ya senang banget. Itu nenek loh saudara. Sudah punya cucu kan ya? Nenek itu. Jangan dipikir itu masih perawan. Saudara, saya bilang aduh Tuhan. Ya saya ingat Miss Kelly. Yang selalu saudara ya. Saudara, saya bersuka cita. Dan saya selalu bilang Tuhan, I love you Mahanaim very much. Saya gak akan tukar dengan apapun juga. Saudara, setiap kali saya ingat peperangan, saya bilang terima kasih. Kalau saya boleh dipilih, dipercaya jadi orang di medan perang. Setiap kali saya lihat Indonesia, saya berkata ndak ada. Saudara, ndak ada negara sekaya Indonesia. Saudara, fauna terkaya jenisnya di Indonesia. Barang tambang terkaya di Indonesia. Jumlah suku terbanyak di Indonesia. Wow, saya ini bangga banget Indonesia. Tapi seberapa engkau tuh bisa bersuka cita? Kalau hari ini engkau cuma bisa mengeluh. Kalau engkau cuma bisa, kenapa saya nggak lahir mungkin di India? Kenapa saya bukan ya orang kaya? Berarti kau tidak punya sukacita. Buat Tuhan lihat engkau dan berkata, wow, aku jatuh cinta dengan ini anak. Karena apapun yang aku taruh dalam hidupnya, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Dia bersuka cita dan sukacitanya bersautan. Cita. Sekali lagi, punya enggak engkau sukacita? Saudara, yang ketiga damai. Aduh, saya tuh padahal pengen banyak ngomong, tapi udah cepet aja. Saudara, damai. Saudara coba lihat ya, di dalam ini loh. Kalau ngadepin orang takut, masalah takut. Saudara, di sini ini nggak pernah damai. Damai itu nggak pernah di luar, saudara. Damai itu di sini, saudara. Saudara, kalau di sini damai, sama semua orang damai, sama Tuhan damai. Hidupmu berdamai dengan keadaan. Kamu tidak akan marah dengan keadaan, dengan guru, dengan nilai. Di sini damai. Saudara, ada inner peace. Kalau mau lihat inner peace, Kung Fu Panda. Saudara ya, Kung Fu Panda bilang, kamu tidak bisa kalahkan siapapun kalau kamu tidak punya inner peace. Saudara ya, ini pokoknya 9 buah roh ya, banyak soalnya. Kalau saya terangkan satu-satu nanti sampai jam, saudara ya, jam 12. Saudara, tetapi yang pertama di dalam minggu ini, minta sungguh 9 buah roh. Karena 9 buah roh seperti kekuatan untuk memasuki tahun 5779. Saudara, yang kedua, selama 9 minggu ini minta 9 karunia. Saudara, karena 9 karunia adalah senjata untuk masuk di dalam tahun 5779. Saudara, tahun depan akan ada sangat banyak kerjaan. Akan ada sangat banyak peperangan. Akan ada sangat banyak pergumulan. Saudara, dan kalau engkau tidak punya 9 karunia, saudara tidak akan cukup, saudara. Saudara tidak akan bisa menyelesaikan, gak mungkin, gak mungkin. Saudara, saya sedang melihat yang namanya karunia. Ya. Saudara, yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya. Sekali lagi, lihat. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara, kalau pengetahuan ini misalnya saudara, engkau harus memimpin.
engkau kemudian saudara soal matematika, soal fisika, mungkin soal bikin roti, soal ngatur makanan, itu namanya berpengetahuan. Saudara dalam segala hal. Kalau hikmat itu untuk menyelesaikan, untuk memimpin, untuk mendamaikan. Nah, saya tuh melihat sesuatu yang ajaib, saudara. Saudara, pada waktu kita tahu STT butuh, ya, STT butuh saudara yang namanya S3, maka saya mulai berdoa. Saya bilang, Tuhan, ini butuh S3. Dan Tuhan bilang, aku buka jalan. Saudara, dan langsung ada yang nawarin saya. Saudara, saya cek semuanya sudah akreditasi. Saudara, jadi kemudian dia nanya sama saya, mau yang mana? Mau doktor di dalam teologi atau doktor dalam pelayanan? Saudara, saya mikir gini, doktor dalam teologi, aduh susah lah. Ya pasti nanti mesti belajar bahasa Ibrani, mesti belajar bahasa segala macam. Tapi kalau doktor dalam pelayanan, saya berani adu. Ya, karena pelayanan di Mahanaim menurut saya bukan pelayanan yang mudah. Tapi saya berani adu. Saudara, dan kami kuliahnya ternyata sama-sama. Tahu gitu saya ngambil dua-duanya. Ya, saudara, kuliahnya ternyata sama-sama, saudara. Saudara, antara teologi dengan saudara ministry atau pelayanan sama-sama. Tapi saya lihat, saudara, yang namanya hikmat, ya, itu yang ngajar filsafat, ilmu filsafat profesor. Saudara, terus kemudian mereka mulai mendebatkan. Apakah agama, apakah iman itu bisa diukur? Apakah iman itu bisa dilihat? Apakah iman bisa dinilai? Itu di kelas, saudara. Saudara, dan setiap kali seperti itu saya berdoa. Saya doa, dan setiap kali saya doa, Tuhan ngomong, bisa. Dan Tuhan kasih tak 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 tak. Saya angkat tangan. Saya ngomong bam 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 bam. Saudara, itu setiap kali ya, saya ngomong, saudara, mereka langsung diam. Mereka langsung diam. Dan mereka langsung bilang begini, ya Bu In, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, singkat cerita, kalau sebenarnya kasarnya maunya ngomong gini, udah deh Bu In yang ngajar deh gitu ya. Saudara, dan saya ngelihat cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu, yang satu kelas sama saya itu adalah orang-orang semua yang bilang kita sesat. Kalau saya sebut nama-namanya, saudara tahu, itu nama pendeta-pendeta yang bilang kita sesat. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, kamu itu ajaib ya. Kita taruh satu kelas dengan pendeta-pendeta yang bilang kami sesat. Terus Tuhan bilang, iya, sekarang kalau mereka bilang kamu sesat, bilang aja, Pak, kita ini lulus satu alma mater. Kita ini bareng, Pak, masa sih, Pak, sesama teman ngomongin sesat. Tapi jujur, saudara, mereka malu banget. Tapi Tuhan itu punya gaya lucu banget. Saudara, hari itu mereka yang ngomongin kita sesat itu sakit, saudara, beberapa orang. Terus kemudian rektornya sama profesornya ngomong gini, semua yang sakit maju ke depan. Saudara, dan semua yang sakit maju ke depan, ayo kita berdoa buat mereka. Setelah mereka maju ke depan, disuruh bilang ini, ayo berlutut semuanya. Begitu berlutut, terus rektornya ngomong gini, ya saya minta Bu In maju ke depan mendoakan mereka. Saya ketawa dalam hati, cuma gak berani, saudara. Saudara, itu cara Tuhan ajaib banget. Joshua udah senyum-senyum aja. Joshua bilang ini, mah gua potret ya. Udah senyum-senyum, saudara. Saudara, itu kalau saya iseng ya, saya tumpangin tangan satu-satu, bertobat. Tapi saya untung gak iseng lah. Saudara, saya senyum-senyum aja, saya berlutut di depan mereka. Tapi saya bilang gini, Tuhan, ya, Engkau itu punya cara. Kalau saudara punya karunia, maka Tuhan itu akan bawa kamu terus naik. Saudara, sejujurnya pada waktu sidang,
Saudara, itu semua yang killer. Semua profesor, semua yang nganggap kita sesat, semuanya saudara. Minta masuk ke tempat saya. Hanya pengen tahu saudara. Ya. Saudara harusnya cuma kira-kira setengah jam sampai pertanyaannya ya. Pertanyaannya sidangnya 1 orang setengah jam. Saya itu sampai 1 jam setengah. Sampai di tim out terus selesai. Saudara bilang mereka tidak mendebat saya, mereka nanya. Bu Manem kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini, terus nanya. Duitnya dari mana, terus semua nanya saudara. Sebenarnya mereka mau nanya gini, kok bisa sih ada nanyanya terus duit ya. Bagaimana bisa? Semua nanya. Saudara, dan itu sampai 1 jam setengah. Dan semua ngasih saya kartu nama. Semua datangin saya di luar lagi. Saudara ya. Semua dan bahkan ada yang punya hotel. Saudara, dan dia bilang, Bu kapan aja mau pakai hotelnya. Ya silahkan. Karunia saudara. Setiap kali saya ditanya, saudara saya doa. Dan setiap kali saya jawab, saudara mereka diam, gak bisa. Dia malah bilangnya ujungnya, Bu boleh gak kami ke Mahanaim? Bu boleh enggak kami belajar? Saudara, itu ada orang-orang yang dulu sebenarnya bilang sesat. Begitu lihat Joshua sama Kesia, dia sampai ngomong begini. Ya dia ngomong, anak saya gak ada yang seperti itu. Sampai dia bilang, boleh enggak anak saya ketemu sama Joshua. Dia minta sama Joshua mengonseling anaknya. Saudara. Karunia saudara. Sebuah karunia. Dan hari ini dia menawarkan saya untuk melanjutkan ke teologi bahkan sampai sebagainya. Saudara, saya mau bilang, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, kau langkah demi langkah nanya Tuhan, jangan pakai cara manusia. Karunia. Tahun depan pakai karunia. Saudara, dikatakan ada karunia iman. Dan kalau hari ini saudara lihat semuanya. Saudara lihat dari A sampai Z. Maka saya bisa berkata ini semua gedung tidak lahir karena kita punya duit, karena kita kaya anak-anak. Engkau setiap bulan sekolah bukan karena engkau bayar sekolah. Karena gak pernah cukup kalian bayar, gak pernah cukup. Karena hari ini ada karena iman. Karena iman. Saudara, kalau saudara berkata ke depan, mungkin Tuhan tambahkan saudara King's Altar. Dan saya tahu begitu itu tambah King's Altar, maka berarti iman saya harus naik lagi. Iman kita harus naik lagi. Tapi saudara bilang, apakah itu berat? Enggak. Kalau saudara punya karunia iman. Kalau saudara punya karunia iman. Ini satu kesaksian ya. Saudara, saya itu 10 tahun minta Catherine untuk keliling bikin perpustakaan di desa-desa. Dan 10 tahun yang membuat dia tidak bergerak adalah dia bilang begini, Bu, dananya gak cukup. Dananya gak cukup. Dan akhirnya saudara, hari yang lalu, 2 bulan yang lalu saya gebrak. Saya sampai titik saya marah. Dan saya bilang sama Catherine, kalau kamu gak gerak, saya gak tahu. Ya, kalau Tuhan marah. Dan saya akan ambil alih, saya gerak sendiri. Saudara, dan pada waktu dia seperti itu, dia syok dan dia gerak. Dan dia gerak cuma diumumkan. Begitu dia mulai gerak saudara, dia langsung dapat orang tiba-tiba entah dari mana memberi. Dan sampai hari ini dia punya uang 100 juta lebih untuk dibagikan ke tempat-tempat. Sekali lagi, karunia iman. Saudara, ada begitu banyak karunia. Saudara, ada karunia menyembuhkan.
Saudara, saya berdoa supaya saudara minta 9 karunia. Maka tahun depan 5779 akan jadi tahun kemenangan buat saudara. Ya. Sekali lagi minta 9 karunia. Saudara bilang, Bu, saya ada orang-orang tuh banyak sok-sokan. Soknya bilang gini, Bu, saya gak mau 9-9-nya, nanti gak sanggup gitu ya. Saya bilang gini, ini karunia itu untuk nolong kita. Jadi makin kita punya banyak, makin tertolong. Saudara, saya teriak minta 9 karunia bukan karena saya hebat. Tapi justru karena saya goblok. Justru karena saya lemah. Justru karena saya tahu saya gak bisa. Saudara, saya ini gak bisa, makanya saya gak bisa. Misalnya gini ya, sekolah ngambil doktor, saya ngikutin sekolah normal. Kemudian saudara, saya ikut tes normal. Saya tahu saya gak bisa. Jadi saya doa gini, Tuhan, saya punya iman, beri aku karunia iman. Tunjukkan yang saya bisa lulus dengan mudah. Saudara, karunia iman. Karunia saudara. Saya tahu saya menghadapi seluruh Mahanaim banyak sekali yang sakit. Sakit hati, sakit pikiran. Saudara ya, sakit jiwa kadang-kadang. Saudara sakit tubuh. Saudara pegelinu, saudara ya. Saudara sakit punggung, sakit kaki. Makanya saya butuh karunia kesembuhan. Saudara, dikatakan karunia membedakan macam-macam roh. Ya. Karena saya tahu saya berhadapan dengan roh-roh itu setiap hari. Saudara, dan kalau kita nggak kepas-kepas kita miring satu. Saudara, pesawat Rusia yang ditembak dan jatuh dan semua mati. Dia cuma, saudara, melenceng 1 derajat. Tapi dengan kecepatan pesawat di ujung dia melenceng cukup jauh. Dan dia keluar dari batas saudara yang namanya internasional. Dia memasuki batas Rusia dan langsung ditembak. Bang. Ada banyak orang berpikir, banyak orang marah sama saya bilang ini, Bu, ibu tuh kenapa sih dikit-dikit ngomong roh penyesat? Karena saya tahu betapa mudahnya. Saya ini bergaul dengan semua saudara. Saudara, saya bergaul dengan puluhan ribuan orang-orang hebat. Saya kenal sebelum saudara beberapa orang itu jatuh bam. Saudara, roh penyesat cuma 1 derajat. Perhatikan. Roh penyesat cuma butuh buat kamu 1 derajat. Dan ujungnya kamu ditembak musuh. Bam, turun. Hari ini kenapa saya teriak minta Tuhan beri aku karunia. Membedakan roh. Karena saya tahu roh penyesat ada di mana-mana. Anak-anak, sebentar lagi kamu keluar dari Mahanaim yang SMA. Cukup roh itu bilang, gak usah doa lagi. Kamu main sama teman-teman dan gak usah tunjukkan imanmu. Kan kita perlulah membaur. Lihat seberapa jauh iblis akan tarik. Saya masih ingat waktu saya di Belanda, Tuhan bilang, saudara, tunjukkan siapa diri. Saudara, saya datang pagi, saudara jam 7 saya nyembah di tengah ruangan. Teman-teman saya datang dan ngomong, gila ya, lu fanatik banget. Tapi saya bilang, saya berdiri. Dan saya tunjukkan iman saya. Dan saya berdoa kalian, tunjukkan imanmu. Tunjukkan imanmu.
atau mereka akan seret engkau sangat jauh tanpa engkau sadar. Saudara, sekali lagi untuk memasuki saudara 5779 minta 9. Saudara, saya bilang, Tuhan, aku butuh 9. Bukan karena aku sok bisa, karena aku sangat butuh. Sangat butuh. Dan saya berdoa kalian minta. Kalian minta. Karena tahun depan tanpa karunia, saudara, kita akan sangat mudah terjebak. Saudara, yang ketiga yang saudara perlu minta adalah ucapan bahagia. Saudara, ada 9 poin. Dan itu persis 9 poin lagi. Saudara, dikatakan yang pertama adalah engkau diberkati kalau engkau berada di ujung tanduk. Saudara, dan dibilangnya selain bahasa yang lain, berbahagialah kalau engkau ada di ujung tanduk. Apa artinya? Saudara, siapkan dirimu tahun depan ya 5779 untuk selalu menghadapi yang aneh, yang susah, yang gak mungkin, yang membuat engkau di ujung tanduk. Karena disitulah engkau bergantung sama Tuhan. Dan engkau akan lihat kemuliaan. Saya bersyukur saya gak pernah bisa biayai Mahanaim. Sehingga saya terus harus teriak Tuhan. Bayangin buat bayar listrik aja 700 juta. Dia buat semua anak-anak. Tolong buat semua staf, kalau lampu nyala dan ruangan kosong matiin. Kalau AC nyala ya dan ruangan kosong matiin. Kenapa? Ya, Mahanaim bayar buat listrik doang anak-anak 700 juta. Cuma buat listrik. Jadi kalau kalian bilang Bu Iin punya uang, enggak. Cuma buat listrik aja saya di ujung tanduk. Saya harus beriman hanya untuk bayar listrik. Saya harus beriman bergantung sama Tuhan untuk bayar PK. Saya harus beriman untuk bayar saudara makanan. Tapi saya memutuskan jalan itu yang saya pilih. Karena Tuhan bilang itulah jalan yang berbahagia. 5779, maukah engkau lewati jalan yang berbahagia? Saudara, dikatakan engkau diberkati saat engkau merasa kehilangan apa yang paling kau sayangi. Saudara, sebuah jalan yang selama ini Mahanaim selalu lewati, meletakkan. Saudara, meletakkan yang kita paling suka. Dan itu kita berbahagia. Saudara, meletakkan rasa nyaman kita. Meletakkan saudara jam tidur kita. Karena itu kita doanya jam 5 pagi. Kita doanya jam 4 pagi. Doa semalam suntuk. Karena adalah berbahagia. Diberkati. Kalau kita meletakkan apa yang kita suka. Saudara, meletakkan yang kita suka artinya memilih yang kita tidak suka. Saya berdoa 5779 kalian siap lakukan ini. Saudara, dikatakan ayat 3, engkau diberkati saat engkau puas dengan siapa dirimu. Tidak lebih, tidak kurang. Bahasanya sebenarnya bukan puas, konten. Konten itu aman. Ngerti banget siapa dirimu. Dan kau bisa kembangkan terbaik. Saudara, setiap kali saya lihat Bu Nani ya. Saudara, saya sering tidur sama dia, ngobrol sama dia, pelayanan sama dia. Bayangin ya saudara, kalau saudara tidur sama dia. Jam 3 pagi. Saudara bangun. Dia tuh tidur aja pakai roll-rollan. Tahu roll-rollan? Saya ngelihat beliau tidur aja saya gak bisa tidur saudara. Saya bilang kok bisa ya orang tidur pakai roll semuanya begitu ya. Saya gak bisa. Saudara, dan dia tuh kalau tidur rapi sekali. Ini semua di roll ya. Digulung-gulung-gulung. Tidur begini. Saya tidur.
Cukir. Terus dia ngomong, In, kenapa sih kalau tidur rame banget? Ya maklum kuda. Tapi ternyata saya sudah bolak-balik. Saya tidur sama burut, saya syok. Ada yang lebih mengerikan dari saya. Dia kalau tidur itu muter dan nendang. Dan kalau berbalik itu nggak normal berbalik, saudara. Kayak orang lompat. Sampai saya bilang gini, lu kuda atau apa ya? Tapi berbahagialah. Setiap kali saya lihat Bu Nani begitu ya, saya senyum dan saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya boleh tampil apa adanya. Kemarin ngomong-ngomong waktu sidang sama waktu pelantikan ya, semua ibu-ibu rambutnya. Dan jalan-jalan. Saudara, we make up semua rapi lah saudara. Saya tetap begini, tetap pakai jepit, tetap pakai baju profetik. Saudara ya, saudara, dan saya bahagia. Saya bahagia, saya nggak perlu minder. Saya juga menikmati mereka. Saudara, ayo, kalau saudara konten. Saya berbahagia walaupun saya tidak sepintar para profesor filsafat dan yang ngomong Ibrani. Saya berbahagia kalau saya tidak harus saudara ya. Saudara ada di dunia politik. Saya berbahagia kalau saya dipanggil. Saudara setiap hari khotbah dan saya boleh khotbah di depan saudara. Saya bahagia, itu konten. Tapi seberapa saudara itu bisa bahagia dengan dirimu? Ini contoh lagi ya. Ada orang suaranya sangat bagus. Tapi gak berani mimpin pujian. Gak berani nyanyi di depan. Itu gak konten. Ada model Joshua suara ngepas. Sampai saya perlu bilang begini, Jos belajar nyanyi ya please. Nah ya. Tapi dia dengan santai. Kalau dia mesti nyanyi aja, dia enjoy. Itu konten namanya. Konten. Saudara setiap kali kami bikin jubah, saya nanya, Jos kamu mau jubahnya gimana? Mama tahu kan saya gak punya selera bagus. Aturin aja. Itu aman. Konten. Tahu. Sama seperti saya tahu saya kurang teliti. Saya bilang, Loh kalau soal teliti please ya, jangan suruh saya. Karena saya ini gak teliti. Konten. Aman. Saudara kalau saya ini, saudara ya suruh yang tekun, saya akan bilang, Pak Luki tolong awasi saya ya. Saudara beberapa kali Tuhan minta saya puasa. Dan saya tahu saya ini kalau puasa sering bolong, sering lupa, sering pura-pura lupa. Tipis saudara antara lupa beneran dengan pura-pura lupa. Saudara, dan kalau hari-hari tertentu di mana Tuhan sangat-sangat bilang yang ini puasa beneran. Saya bilang sama Pak Luki, saya bilang sama beberapa orang. Tolong awasi. Tolong bilang, Bu puasa titik. Saya bilang sama Burut, tolong jangan kasih saya makan. Ya, itu konten. Saudara saya itu pernah 1 tahun diawasi Pak Luki supaya jam doa saya tidak terlambat. Setiap kurang 5 menit ditelepon, bangunin doa. Terus nanti di tengah-tengah doa, karena doanya harus, waktu itu Tuhan minta 1 jam. Di tengah 15 dia telepon lagi, lu tidur atau doa? Dan saya bersyukur, itu konten. Kau tahu kelemahanmu, engkau membiarkan dirimu diawasi, dididik, diajar. Saudara. Tapi ada orang yang gak pernah konten, diomongin marah. Dia punya kekuatan besar tapi gak pernah mau dipakai. Saudara, engkau punya yang besar, engkau pengen yang lain. Engkau iri sama yang lain. Itu namanya gak konten. Gak aman. Gak tahu siapa dirimu. Dan kalau setiap orang tahu siapa dirimu, setiap orang jujur, setiap orang mau dibantu,
Setiap orang mengembangkan the best of you. Maka tahun 5779 akan jadi yang paling ajaib di antara kita. Saudara, dikatakan yang selanjutnya ayat 4. Ya, berkatnya banyak. Berkatnya nanti cari sendiri ya. Saudara, berkatnya banyak. Ini cuma syaratnya. Kalau berkatnya nanti saudara cari sendiri. Banyak sekali. Engkau diberkati saat engkau mengerti selera Tuhan. Saudara, banyak orang itu tanya sama saya. Rahasia disayang Tuhan. Satu, selera Tuhan. Saudara, sejujurnya masalah ya, saudara hadirat Tuhan datang atau enggak, itu selera Tuhan. Kalau saudara tidak bisa nangkap selera Tuhan, saudara tidak bisa undang hadiratnya. Saudara, kalau saudara doa, saudara tidak bisa dengan selera Tuhan, saudara tidak bisa mesra. Saudara tidak bisa mesra. Walaupun tetap Tuhan jawab. Karena Tuhan itu adil dan setia. Tapi kalau saudara mau sangat intim dengan Tuhan, tangkap seleranya. Seleranya dalam doa, hatinya. Hari-hari ini Tuhan itu sedang galau. Setiap kali saya doa, Tuhan bilang, nak, seluruh dunia dan Indonesia sedang masuk masa penentuan. Saya bisa ngobrol lama sama Tuhan soal hatinya, karena seleranya. Tapi kalau saudara tidak ngerti selera Tuhan, saudara tidak bisa nangkap hatinya. Pada saat Tuhan galau, pada saat Tuhan sedang bilang, nak, berdiri buat bangsa, buat semuanya. Kita sibuk bilang, Tuhan, ya, aku gak peduli Indonesia. Itu nyakitin. Dan Tuhan bilang sorry. Saudara, saya punya banyak teman di luar Mahanaim maksud saya. Saudara, dan beberapa teman saya itu sangat-sangat menyintai saya. Saudara, mereka lah yang menawarkan saya Hermes. Mereka lah yang menawarkan sebenarnya saya, saudara ya, untuk dibawa check up ke luar negeri. Untuk pokoknya katanya adalah untuk bikin saya kurus, bikin saya cantik. Ya, pokoknya banyaklah saya punya teman-teman yang seperti itu. Tapi teman-teman itu tidak pernah tahu hati saya. Tidak pernah tahu selera saya. Setiap kali saya ngomong Indonesia, dia bilang, In, lu ngapain sih? Mikirin yang begitu. Setiap kali saya ajak buat turun ke bawah, buat uangnya, ya, itu buat anak-anak jalanan. Dia bilang, sekali-sekali ngapain sih, In? Kamu konsentrasi buat yang begitu. Saudara, sejujurnya ya, saya hampir-hampir buat duduk bareng sama mereka aja gak berselera. Karena mereka tidak ngerti selera saya. Pada waktu mereka ngotot kasih Hermes, saya bilang gini, saya akan kasih ke orang lain atau saya jual. Jadi percuma, mendingan lu kasih mentahnya. Terus dia bilang, In, kalau gua ngotot pengen ngasih. Karena saya gak pengen kamu itu dihina sama orang lain. Menurut dia, banyak pendeta di luar itu ngomongnya begini, tanda diberkati adalah pakai barang mewah. Tanda diberkati adalah naik Alphard. Tanda diberkati, saudara, adalah mungkin naik Mercy atau naik apapun lah, saudara, Jaguar. Dan dia orang yang dengar semua itu. Dan dia bilang, saya gak mau kamu dibilang tidak diberkati. Saya akan beliin kamu tas Hermes. Percayalah, kalau orang lihat dia tahu. Orang kaya lihat dia akan tahu. Itu limited edition. Karena dia orang yang bisa masuk, saudara. Jadi kalau Hermes itu kayak kita ya. Saudara mau antre gak akan bisa dapat tas Hermes. Saudara, tas Hermes itu harus punya kartu khusus. Dan hanya orang yang punya kartu khusus yang bisa masuk ke dalam atau dikasih tahu kalau keluar limited edition.
Dia bilang dan setiap tahun dia mengeluarkan barang-barang limited edition per harga. Dan itu buat member-member dia. Saudara, dan dia bilang saya beliin kamu limited edition. Yang orang lain akan tahu siapa kamu. Saya bilang enggak. Dia ngotot. Supaya kamu itu dilihat orang. Saya bilang saya enggak perlu. Dan dia bilang kalau saya beli kamu pakai ya? Enggak. Kalau kamu tetap kasih saya pilihannya dua. Saya kasih orang atau saya jual. Terus dia bilang kalau saya nggak boleh kamu kasih orang dan jual, saya bakar. Lu pilih mana? Akhirnya dia kasih duitnya, saudara. Saudara, dia nggak pernah tahu selera saya. Dia nggak pernah tahu. Dengan ngasih saya tas Hermes nggak pernah bikin saya bangga. Saya malu. Saudara, ada yang mau beliin saya Alphard. Saya bilang enggak butuh gua. Dan orang ini enggak pernah mau pelayanan. Tapi dia menyintai saya. Dan dia bilang, Bu saya kasih Alphard ya. Saya bilang gini, kalau kamu cinta saya lebih rindu kamu masuk pelayanan. Gak usah beliin saya Alphard. Saya lebih rindu kamu ketemu Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang, dia pengen ya dekat sama Tuhan. Tapi dia tidak kenal selera Tuhan. Gak bisa. Anak-anak, jangan pernah pikir masa depanmu karena kepandaianmu. Jangan pernah pikir masa depanmu karena ekonomimu. Karena tampangmu. Saya mau berkata salah satu yang paling penting. Masa depanmu karena Tuhan. Kalau engkau ngerti selera Tuhan. Kalau engkau tangkap hati Tuhan. Seluruh dunia Tuhan kasih kepadamu. Saya sudah lihat. Saya sudah lihat. Saya berdoa kalian ngerti selera Tuhan. Kita teruskan. Engkau diberkati saat engkau peduli. Saudara, ini juga lemah lembut. Saudara, dan setiap kita peduli dengan Tuhan. Peduli dengan bangsa. Kita sangat diberkati. Saudara, nomor 6. Engkau diberkati saat dunia di dalammu diluruskan pikiranmu. Ya. Saudara dan hatimu. Saudara, ini begini ya. Kita yang harus membenarkan dunia. Kita yang harus men-set up, mengatur dan menaklukkan dunia. Bukan dunia yang boleh menentukan kita. Bisa mengerti? Saya berdoa. Saudara, banyak sekali contohnya. Dulu ada banyak orang bilang sama saya. Saudara, kalau mereka bilang begini, ya dunia itu maunya begitu, dunia maunya dengar kamu kalau kamu kaya. Saya bilang enggak. Dunia akan dengar kita. Ya, kalau kita datang dalam nama Tuhan dengan waktu yang Tuhan tetapkan dengan kebenaran. Saya sudah hadapin kok berkali-kali. Saudara, saya ketemu sangat banyak orang. Saudara, saya ketemu pemimpin-pemimpin sampai orang yang di bawah. Saudara, pada waktu kita datang dalam nama Tuhan dan ngomong dengan tepat, mereka tidak bisa apa-apa. Salah satu kesaksian, saudara, ada seorang kaya, sangat kaya. Pokoknya benci banget sama orang Kristen, benci sama pelayanan. Saudara, dan pendeta datang itu diusir. Saudara, hari itu ada seorang bilang sama saya, Bu mau enggak sekali ini doain. Karena menurut dia sudah dekat umurnya dengan kematian. Saya bilang oke. Tapi dia belum Kristen dan dia benci gereja. Benci pelayanan. Saya bilang oke. Saya doa. Dan Tuhan cuma bilang dia sangat takut mati. Yang kedua, dia sangat takut bahwa semua pabriknya, semua kekayaannya tidak ada yang meneruskan. Saudara, dan saya datang, saudara, dia sudah tergeletak. Saudara, tapi sebenarnya masih oke, cuma dia masih ada di rumah sakit.
Saudara cek kesehatan dan sebagainya. Saya cuma bilang, Om, Tuhan tahu Om takut pulang. Tuhan tahu Om takut buat tidak ada yang bisa meneruskan. Saudara langsung nangis. Langsung nangis sampai gini. Saudara ya. Dan langsung bilang, Tuhan ngomong ya. Saya bilang iya. Tuhan ngomong. Saudara, saya sudah menghadapi sangat banyak. Saudara, dan gak perlu. Saudara, dia orang kaya, coba saya datang dengan pamer bawa tas Hermes, hancur. Saudara, saya datang dengan apa yang Tuhan pesankan. Set it right, saudara. Dan saya bilang sama dia, Om butuh Tuhan. Set it right. Saya berdoa anak-anak. Teman-temanmu semua mungkin bilang, ngerokok gak apa-apa. Nanti teman-temanmu saudara, pada waktu kamu mungkin masuk di dunia luar, bilang dugem gak apa-apa. Ya, balapan motor gak apa-apa. Saya bilang set it right. Beranikan bicara dengan sangat tegas. Apa yang Tuhan taruh di hatimu. Dan saudara akan lihat, ya, bagaimana engkau meluruskan. Engkau meluruskan. Waktu saya pertama kali ke Belanda, pertama kali saya masuk sekolah, hari pertama masuk foundation sekolah bahasa. Saya syok karena semuanya orang Iran, orang Arab, pokoknya banyak lah yang begitu. Waktu itu zaman saya pelarian dari Suriah, pelarian dari daerah-daerah itu, saudara dari Iran lagi perang, saudara banyak banget. Dan waktu datang, pertama kali loh datang, sudah dilihat dari atas ke bawah sama mereka. Dan kemudian diajak seks. Dia bilang, punya waktu gak nanti malam kita ngedate dan have a sex. Saya sampai bengong, hari pertama masuk. Tapi hari itu juga saya tatap dia. Dan saya bilang saya kesini buat sekolah. Dan saya bilang saya kesini buat lakukan yang benar. Saudara, dan sejak hari itu tersebar di antara mereka. Jangan sentuh, jangan coba dekati dia. Saudara, teman-teman perempuan saya diganggu terus. Mulai dari telepon, mulai dari saudara ya diikuti. Karena apa? Dari awal pada waktu digodain, gak berani ketawa-ketawa, digodain langsung. Saudara ya. Saya baru tahu belakangan bahwa ternyata yang ngomong sama saya seperti itu adalah ketuanya. Dan ketuanya itu teroris. Saudara, dia lari ke Belanda. Sekali lagi nanti kalian akan masuk dunia. Dan di tengah-tengah kalian akan ada banyak orang yang akan terus bicara. Tapi saya mau berkata set it right. Biar orang tahu siapa saudara. Dan engkau adalah anak-anak Tuhan. Allah yang maha tinggi. Ada kuasa. Ada urapan Tuhan. Kita tidak ada untuk mengikuti dunia. Kita ada buat set it right. Saudara, kemarin pada waktu sidang mereka semua ngomong. Enggak ada, dia bilang enggak bisa menjalankan dengan sistem kasih, enggak bisa. Dia bilang yang kalau kamu kasih kesempatan mereka yang salah, kalau kamu kasih kesempatan, dia bilang mereka yang melanggar, mereka yang bodoh, ujungnya perusahaanmu bangkrut. Tanya Nike saksinya. Mereka ngomong begitu. Saya bilang enggak. Alkitab bilang bisa. Dan saya buktikan. Saya bilang separuh di Mahanaim adalah orang-orang yang saya kasih kesempatan 10-20 kali. Dan saya tahu Tuhan buat itu. Saya buat itu. Dan sampai hari ini kami ada. Kami bisa set it right.
saudara. Benarkan, katakan. Saya berdoa saudara nangkap. Semua ini saya katakan untuk persiapan tahun depan. Saudara perhatikan lagi. Dan saudara pelajari nanti di rumah. Ini semua ada di The Message. Saudara yang ketujuh, engkau diberkati sangat, engkau menunjukkan kepada orang-orang bagaimana caranya bekerja sama. Bukan bersaing, bukan bertengkar. Saudara yang kedelapan, engkau diberkati saat komitmenmu dengan Tuhan. Bahkan menimbulkan aniaya. Saudara, saya punya komitmen. Dan komitmen saya seperti yang Yesus katakan, pergi dan kabarkan Injil. Saudara, saya punya komitmen muridkan. Dan saya setiap hari memuridkan saudara. Saudara setiap Senin, Sabtu memuridkan saudara. Sekalipun saudara malas. Saudara, saya punya komitmen. Saudara, saya tetap menegur. Sampai hari ini walaupun Jone jadi gembala sidang, tetap sering saya marahin. Itu komitmen. Saudara, saya punya komitmen. Bahkan pada waktu saya sangat tidak disukai semua orang, saya gak peduli kok. Saya punya komitmen. Dan komitmen itu akan saya kerjakan. Saudara, dan hari ini saya mau berkata sama saudara. Saudara, apapun Tuhan taruh di tanganmu ya. Tuhan taruh persekutuan 5 orang. Kalau saudara tidak berkomitmen itu akan hancur. Saudara taruh, saudara. Mungkin saudara sebuah restoran. Saudara tidak komitmen, hancur pasti. Saudara dikasih kepercayaan kecil, ketua OSIS. Saudara tidak komitmen, hancur. Saudara mungkin dikasih hal yang kecil. Menara doa. Saudara, Kak Puji adalah orang yang berkomitmen. Saya taruh dia di menara doa waktu menara doa cuma 3 orang. Dan hari ini menara doa sekian banyak yang daftar buat ikut dimuridkan di menara doa. Sampai dia pegang seluruh Indonesia. Beliau punya pasukan menara doa seluruh Indonesia. Bikin 3 buku, punya banyak saudara STT, murid STT. Komitmen. Saudara gak bisa begini, setiap timbul masalah, lepasin, pergi. Berantem, udahlah pergi. Gak cocok, pergi. Ya, saudara dihina, pergi. Saya sering cerita sama saudara. Saudara, saya punya banyak teman yang lebih hebat dari saya, lebih berkarunia. Tapi apapun tidak akan jadi besar. Karena dia tidak punya komitmen. Setiap kali dapat masalah pasti berhenti, pasti pergi. Saya berdoa kita punya komitmen. Ya, kita punya komitmen. Yang terakhir, saudara, lihatlah dirimu sebagai orang yang diberkati. Setiap kali orang merendahkanmu, menyingkirkanmu, menuduhkan hal-hal yang jahat kepadamu untuk menjelekkan Tuhan. Siapkan dirimu untuk 9 hal ini. Dan saudara tahun depan 5779 saudara akan terima yang ajaib. Saudara, sekali lagi 9 buah roh, 9 karunia, dan 9 ucapan bahagia. Renungkan ini, ambil ini, memasuki 577.